Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas 10 soal persiapan PAS Kimia kelas 10 part yang pertama tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Soal yang pertama, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutannya mengandung yang A. molekul-molekul yang bebas bergerak, B. zat yang mudah larut dalam air, C. ion-ion yang dapat bergerak bebas, D. zat terlarut yang berwujud gas, E. zat terlarut dengan konsentrasi tinggi. Yang mana jawabannya? Jadi ciri khas larutan elektrolit itu adalah yang dapat diionisasikan. Jadi akan menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Maka jawabnya adalah C. Selanjutnya, jika larutan natrium hidroksida diuji akan menunjukkan hasil pengamatan. Di situ ada tentang lampu ya, ada yang menyala, ada yang redup, ada yang terang, terus ada lakmus. Kita lihat di sini larutannya kan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu adalah elektrolit kuat ya. Yang elektrolit kuat itu kan asam kuat, basa kuat, dan garam ya. Jadi kalau elektrolit kuat, maka lampunya akan menyala terang. Berarti jawabannya kalau enggak B, D. Sekarang kita lihat lakmusnya. Kan natrium hidroksida basa. Jadi basa itu ingat B-nya, dia membirukan kertas lakmus. Jadi yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Jadi yang pas jawabannya adalah B ya. Mudah kan? Selanjutnya, tabel berikut berisi data hasil uji daya hantar listrik beberapa air limbah. Berdasarkan data pada tabel, air limbah yang diharapkan dapat menghantarkan arus listrik paling baik adalah jadi arus listrik paling baik dia berarti elektrolit kuat. Elektrolit kuat, lampunya menyala terang. Berarti antara C sama E ya, itu jawabannya kan. C sama E terang, gelembung gasnya banyak, derajat ionisasinya juga besar, pas ya, itu dia yang elektrolit kuat. Jawabannya B, C, dan E. Mudah ini juga ya. Selanjutnya, dari suatu uji daya hantar larutan dalam air diperoleh data sebagai berikut. Kekuatan larutan elektrolit yang sesuai dengan data tersebut adalah, jadi dari data tabel nampak ya, dari nyala lampunya aja ada yang terang, tidak menyala, kurang terang. Berarti urutan yang paling kuat adalah HCl, kemudian asam format, kemudian gula ya. Kita lihat pilihan jawabannya, yang A, HCOOH lebih kecil daripada gula. Tidak ya, lebih besar. Yang B, gula lebih besar. Salah, gula paling kecil. Yang C, HCOOH lebih kecil dari HCl. Oke, itu jawabannya ya, C. Yang D, gula lebih besar. Salah. Yang E, HCl lebih kecil. Salah, HCl yang paling besar. C, mudah ya. Selanjutnya, zat berikut yang dapat menghantarkan listrik kecuali, berarti yang elektrolit ya. Yang A, larutan NH4OH. Ini basa ya, walaupun basa lemah, tapi kan dia tetap elektrolit ya kan, elektrolit lemah. Jadi benar. Yang B, larutan HCl itu asam kuat, benar. Yang C, larutan H2SO4 asam kuat, benar berarti ya. Yang D, lelehan NaCl. Nah, itu kan NaCl natrium klorida garam, tetapi ada kata lelehan. Ini juga elektrolit ya. Kalau dia garam kan NaCl, dia merupakan senyawa ion. Jadi kalau senyawa ion, lelehan dan larutannya itu menghantarkan listrik kecuali padatannya ya. Jadi jelas jawabannya yang E, larutan CONH2 dua kali urea ya. Urea itu kan non elektrolit. Soal selanjutnya, larutan senyawa berikut yang tergolong non elektrolit adalah, jadi yang non elektrolit itu kan yang tidak dapat diionisasikan ya. Kita lihat yang A, NaCl itu garam kan, natrium klorida. Kan elektrolit itu asam basa garam. Jadi yang A bukan. Yang B, H2SO4 asam sulfat, bukan juga. Yang C, MgOH 2 kali magnesium hidroksida, itu basa ya, basa kuat, berarti bukan. Yang D, K2CO3 itu senyawa apa? Senyawa garam ya.
kalium karbonat. Jadi bukan yang E ya, C6H12O6 glukosa. Biasanya non elektrolit itu kan yang sering kalau nggak glukosa, gula, urea, alkohol. Selanjutnya, larutan listrik yang memiliki daya hantar listrik terbesar dan bersifat asam adalah, kita cek pertama kali yang sifatnya asam dulu ya. Nah, senyawa yang asam itu ciri khasnya adalah ada H di depan atau COOH di belakang ya. Berarti A iya, B iya, C iya, D enggak ya, hanya di tengah. Di belakangnya OH, ini basa. Kemudian NaCl ini juga enggak, ini garam. Berarti tinggal A, B, C. Sekarang yang daya hantar listrik terbesar. Kita lihat dulu yang paling besar daya hantarnya kan berarti yang elektrolit kuat. Di antara A, B, C yang elektrolit kuat yang mana? H3PO3 ini asam lemah, berarti elektrolit lemah. Salah udah ya. Kemudian yang B, H2SO4 elektrolit kuat. Ini bisa jadi HCl elektrolit kuat, bisa jadi. Nah, kalau seperti ini kalian tidak boleh langsung melihat konsentrasi yang paling besar itu jawabannya ya. Tapi harus kalian kalikan dengan jumlah ionnya, walaupun mungkin nanti H2SO4 jawabannya ya. Yang pertama, kita buat di sini H2SO4. Nah, jumlah ionnya ini harus kalian ionisasikan, terurai menjadi gimana? Ini kan terdiri dari H sama SO4. Hanya 2 SO4-nya 1. Ion kan. Hanya lihat SO4-nya. 1 kan H+. SO4-nya lihat H-nya, berarti plus, udah 2 min. Atau kalau nggak tahu plus minnya, lihat aja ini tadi hanya 2 SO4-nya 1. Berarti konsentrasinya itu menjadi, ini kan 2 sama 1. Berarti jumlah koefisien ionnya N-nya sama dengan 3. Kalikanlah ini dikali 3 sama dengan 0,6. Kalau yang HCl ini H plus tambah Cl min. Udah setara kan? Jadi N-nya ini sama dengan 2. Jadi 0,1 kali 2 sama dengan 0,2. Jadi jawabannya memang H2SO4. Nanti siapa tahu jumlah ionnya lebih besar lawannya ya. Nah, dari sini kelihatan kan betapa pentingnya kalian tahu cara mengionisasikan. Kalau nggak tahu ya lihat tadi satu-satu jumlah ionnya. Tapi memang pengionisasian ini wajib tahu, materi kimia yang wajib kalian tahu sampai kelas 3 nanti bakalan berguna ya. Selanjutnya, perhatikan senyawa atau larutan berikut. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat adalah larutan nomor. Kita cek dulu ya, mana yang dia sama elektrolitnya. Yang nomor 1 ini BaOH 2 kali. Basa kuat, berarti elektrolit kuat. Kemudian yang nomor 2 KOH, basa kuat juga, elektrolit kuat. Oke. Sama mereka. Yang ketiga CONH2 2 kali. Ini non elektrolit ya. Yang nomor 4 CaNO3 2 kali. Ini apa? Ini garam ya. Jadi ini elektrolit kuat juga. Yang pasti nomor 3 gak ada kawannya, karena dia sendirian yang non elektrolit. Nah, kalau kita lihat konsentrasinya semuanya sama. Jadi kita cari yang pertama seperti yang tadi, BaOH 2 kali. Nah, ini berapa jumlah ionnya? Kalau nggak diionisasikan udah nampak ya, Ba-nya 1, OH-nya 2. Pasti 3 kan? Kalau mau diionisasikan Ba tambah OH. Di sini kan OH-nya 2, kasih 2. Ba lihat OH-nya 2, 2 plus. OH lihat Ba-nya 1, OH min. Oke, jadi N-nya kan sama dengan 3. Berarti BaOH 2 kali 2M ini dikali 3 ya kan? Jadi kali 2M sama dengan 6M ya. Kemudian yang kedua, KOH. Berapa ini jumlah ionnya? Nampak kan K-nya 1, OH-nya 2. Tahu ionisasikan supaya lebih lancar. K plus tambah OH min. Berarti N-nya tadi 2 dikali konsentrasinya 2M sama dengan 4M.
nggak sama ya 1 dan 2. Coba cek yang 4. Yang 4 ini CaNO3 2 kali. Berapa ini kalau nggak diionkan? Ca-nya kan 1 kelihatan ya. NO3-nya 2. Berarti 3 kan? Kalau diionkan Ca tambah NO3. NO3-nya 2 kasih 2. Terus plus minnya. Ca lihat ini 2 plus NO3 lihat ini 1 min. N-nya tadi 3 kali 2M sama dengan 6M. Jadi yang sama itu BaOH 2 kali sama CaNO3 2 kali 1 dan 4B. Senyawa MgCO3 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion. Nah, senyawanya MgCO3 kalau diuraikan terdiri dari Mg sama CO3, ya kan? Magnesium itu Mg kan logam golongan 2A, berarti dia ionnya positif 2. Yang Mg2+ itu C sama D. Kan dalam pengionisasian jumlah muatannya itu harus netral. Jadi kalau 2+ kawannya itu harus 2-, ya, supaya netral karena kan udah setara jumlah Mg sama CO3-nya. Jadi jawabannya C. Nanti kalau kalian lihat muatannya yang netral itu jawabannya kalau nggak B, C ya. Tapi kan kalian harus ingat Mg itu golongan 2A, berarti Mg-nya harus 2 positif bukan plus gitu kan. Soal nomor 10, senyawa Fe2SO4 3 kali jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion. Jadi kita bagi dua dulu ya penyusunnya, itu ada Fe ditambah SO4. Kita lihat Fe-nya ada berapa di senyawa itu? 2 kan? Maka kita kasih koefisiennya 2. SO4-nya ada berapa kali? 3. Maka SO4-nya kita kasih koefisiennya 3. Sekarang kita lanjut ke muatannya. Untuk melihat muatan, lihat jumlah lawannya ya. Jadi Fe, lihat di situ SO4-nya kan 3 kali, berarti 3+. Kemudian SO4, lihat Fe-nya ada 2 kali, berarti 2-. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 2 Fe3+ dan 3 SO4 2-. Jawabnya adalah C. Jadi untuk lebih paham dalam membahas 10 soal tadi, kalian bisa cek video di playlist kimia kelas 10 ya, tentang larutan elektrolit dan non elektrolit serta tentang ionisasi senyawa supaya lebih paham. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.